Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Jumat pagi ini sudah tanggal 30 Januari 2026. Besok adalah hari yang terakhir, Sabtu pagi 2026. Waktu begitu cepat. Bapak ingat ya, waktu tanggal 24 Januari saya pernah ngomong, saya pernah bicara. Minggu depan adalah yang terakhir. Ternyata waktu sudah berjalan hari. Besok sudah hari yang terakhir. Puji nama Tuhan, kita berarti berterima kasih. Kalau Tuhan sudah pelihara Bapak Ibu bersama saya dari hari demi hari. Karena apa? Karena Yesus cinta kita semua. Dan kerinduan kita suatu hari kelak, nama kita dipanggil Bapak Ibu. Ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Karena firman Allah kita mau baca di dalam Mazmur 69 ayat 15 sampai 37 pada pagi hari ini. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Wow, gawat saudara. Kalau sampai nama nggak ada, berarti namanya terdaftar di neraka. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya, kita minta sama Tuhan, kita yakin kita ikut Yesus dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Kita ikuti firman-Nya, sehingga nanti kelak nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin, haleluya. Masuk di dalam kerajaan surga, hidup selama-lama bahagia bersama Yesus. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Dengar dia Yesus panggil nama kita. Nama Bapak Ibu bersama saya dipanggil sama Yesus. Masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Saya mau nyanyian pujian nomor 252 di dalam buku pujian Tabernakel Glory. Dengar dia panggil nama saya. Amin, haleluya. Dengar dia panggil namamu. Amin, haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Oh haleluya. Juga dia panggil namamu. Ini lagu lama sudah. Saya sekolah minggu tahun 60-an sudah ada lagu ini. Kita imani bahwa nama Bapak Ibu bersama saya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Masuk di dalam kitab kehidupan. Dengar Tuhan Yesus panggil nama saya. Amin, haleluya. Dengar Yesus panggil namamu. Amin, haleluya. Dengar Yesus panggil nama saya. Oh juga Yesus panggil namamu. Amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Oh haleluya. Puji nama Tuhan Yesus panggil nama kita semua. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya ulang kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Oh haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji
namamu yang agung itu. Oh haleluya. Nama Tuhan Yesus yang kucintai. Bapa, tulis nama hamba, tulis nama kami semua Bapa di dalam kitab kehidupan. Hidup di surga buat selama-lamanya. Pagi ini Bapa, sucikanlah pikiran, mulut dan hatiku. Kami rindu ya Bapa, pagi ini hatiku diisi dengan firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosa, semua salahku. Sucikanlah hidupku oleh kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Wah, senang sekali Bapak Ibu kalau nama kita tertulis di dalam kerajaan sorga. Sesuai dengan janji Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Nama Bapak Ibu bersama saya terdaftar di dalam kerajaan surga. Hidup bersama Tuhan Yesus, bahagia kekal selamanya, selamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita imani nama Bapak Ibu bersama saya tertulis, terdaftar di dalam kerajaan surga. Sehingga Yesus panggil, nama kita ada di bersama dengan Tuhan. Oh, senang sekali Bapak Ibu. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Untuk itu mari Bapak Ibu bersama saya tetap setialah ya. Tekun, pikul salib Yesus, penyangkalan diri, hidup dalam kerendahan hati. Apapun yang kita kerjakan buat pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Itu tertulis di dalam tinta-tinta emas di dalam kitab kehidupan. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca saat ini Mazmur pasal 69, lanjutan dari kemarin ya. Kemarin Mazmur 69 1 sampai 14, kita lanjutkan ayat 15 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Lepaskan aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biar aku dilepaskan dari orang-orang membenci aku, dan dari air yang dalam, lumpur-lumpur dosa. Kita jaga kekudusan kita, jaga kerohanian Bapak Ibu. Jangan sampai kita tenggelam di dalam dosa. Lumpur-lumpur dosa sudah diangkat sama Tuhan melalui pilihan kasih karunia Tuhan, melalui prosesi Yesus di atas kayu salib, sehingga kita kutuk dosa kita sudah diampuni. Ya, kalau Tuhan sudah ampuni kita, jangan kita hidup di dalam lumpur dosa. Ya, mungkin doa Raja Daud ya, supaya jangan aku tenggelam, aku dilepaskan oleh orang-orang yang membenci aku dari air yang dalam. Maka penting Bapak Ibu jangan berkaul karib dengan orang fasik, jangan berkaul karib dengan orang-orang pendosa, tapi kita mau berkaul karib dengan Tuhan. Ya, jangan gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawab aku ya Tuhan, sebab kasih-Mu baik, berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita rendah hati, kita selalu minta rahmat, anugerah, pertolongan. Demi hari kita minta selalu rahmat Tuhan. Kita selalu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau hidup kita bukan menjadi orang yang bandel. Ya, Tuhan kan menilai kualitas kita. Kalau kita bandel-bandel melulu, ya sudah, saudara. Ya itu pilihan. Tapi mari melalui firman-firman ini selalu kita dengar. Kita mesti mendapat rahmat dan anugerah Tuhan. Ya, jangan sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskan aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celakaku, maluku dan nodaku, semua lawanku ada di hadapan-Mu. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur, tapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam.
Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka. Dan biarlah murka-Mu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Dan biarlah kemah-kemah mereka tidak penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang Kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang Kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka. Dan janganlah sampai Engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Jangan mereka tercatat bersama-sama dan orang-orang benar. Amin. Berarti kesimpulannya ada dua kelompok. Orang jahat, orang fasik, dan orang benar. Kalau kita menjadi orang benar, pasti tercatat di dalam kitab kehidupan. Itu mari Bapak Ibu. Biarlah firman-firman selalu kita dengar. Makin hari hidup kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena memang nanti sesuai dengan kitab Wahyu akan dibagi dua golongan, saudara. Jangan sampai kita menjadi golongan seperti ini. Wahyu 22 ayat 11 demikian firman Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Jangan sampai masuk golongan yang ini. Ya, cemar, jahat, tidak. Tapi kita mau masuk di dalam golongan sebagai berikut. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan diri. Amin. Mari kita mau hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Kita mau hidup takut sama Tuhan. Kita mau taat, saudara. Ya, karena Tuhan panggil kita bukan untuk melakukan apa dosa cemar, tidak. Tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dikatakan, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena Tuhan itu maha kudus. Itu tuh mari Bapak Ibu bersama saya. Diisi hatiku, hatimu dengan firman Tuhan. Kalau diisi dengan firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang benar. Ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nama kita tercatat ya di dalam kitab kehidupan. Ayat 30, tapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Amin. Mari kita minta selalu keselamatan dari Tuhan akan melindungi kita. Itu janji Tuhan. Ya, sehingga aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Oh, kiranya senantiasa kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya berterima kasih sama Tuhan. Sebab hanyalah rahmat anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Sampai hari ini tanggal 30 Januari, besok sudah tanggal 31. Waktunya cepat. Tidak terasa kita menjalani sudah hampir 1 bulan. Ya, 30 hari kita jalani pagi ini. Minta selalu perlindungan Tuhan. Pada pembangunan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkubelah. Lihatlah orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Amin. Mari Bapak Ibu bersama saya, kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Selalu kita mencari Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan kita hidup sehat, dikasih panjang umur, kita selalu mencari Tuhan. Karena kita tergolong orang yang benar. Biarlah langit dan bumi, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin 34 dan tidak memandang hina orang dalam tahanan. Amin. Mari kita merendah hati selalu. Miskin di sini selalu berarti mari kita merendah hati di hadapan Tuhan. Jangan merasa sombong, jangan merasa hebat, tapi mari kita mau selalu miskin di hadapan Tuhan, rendah hati, jaga hati, rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita rendah hati, kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Ada penjaga yang sempurna, Tuhan Yesus. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion, akan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang diam di sana memiliki. Amin. Kita menjaga hati kita, rendah hati, penuh dengan firman Allah, sehingga kita menjadi orang-orang dibenarkan, orang-orang kudusnya Tuhan. Ayat 37 terakhir, anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang mencintai namanya akan diam di sana. Amin. Kita adalah orang yang mencintai Tuhan Yesus. Kita nanti dia bersama Tuhan di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, orang mencintai Allah, mencintai Tuhan Yesus, itu dikenal sama Tuhan. Dan supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, ini yang menjadi kerinduan.
Supaya nama Bapak Ibu bersama saya. Kalau nanti kelak dipanggil sesuai dengan pujian ini, dengar Yesus panggil nama Bapak Ibu. Nama saya dipanggil, kita ada bersama dengan Tuhan. Suatu hari kalau nanti sangkala berbunyi. Seperti dalam 1 Tesalonika pasal 4, 16, 17. Kalau Yesus datang nanti sangkala berbunyi. Dan orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit. Dan kita yang masih hidup ini, minta sama Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sehingga nanti trompet sangkala berbunyi, kita juga terbang, diangkat bersama Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selama. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Amin. Haleluya. Dengar dia panggil namamu. Amin. Haleluya. Dengar Yesus panggil nama saya. Juga Yesus panggil nama Bapak Ibu semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Mau selalu kita berjaga dan berdoa. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kebanggaan lain buat kita, hanya satu, yaitu kalau nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan bersama Yesus selama-lamanya. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.